One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak dari Prodi Manajemen NIM 2892050101 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membawakan dari pertemuan ke-14 yang judul dengan pengendalian logistik. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu pengendalian logistik dan sebelum kita capai ke organisasi dengan pengendaliannya, kita akan bahas pertama apa yang dimaksud dengan pengendalian logistik. Pengendalian logistik pertama untuk tujuannya. Tujuan utama dari aktivitas pengendalian logistik pada dasarnya adalah untuk fokus pada pencapaian tujuan organisasi supaya lebih efisien dan efektif. Yang kedua, kegiatan ini juga meluruskan dan membetulkan bila sesuatu ada penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Untuk penerapan pengendalian manajemen logistik ini ada beberapa faktor yang harus diperlukan. Yang pertama itu tempat, kedua kebersihan dan kerapihan, yang ketiga alur dan jalur, keempat keamanan, yang kelima bangunan, yang keenam kendaraan, yang ketujuh kecelakaan dan keselamatan, kedelapan pencurian, 9 jadwal pekerjaan, 10 personal, dan 11 kelengkapan perabot kantor. Nah, dalam perkembangan atau pengawasan kegiatan logistik, perannya ini sangat diperluas dengan istilah kegiatan pengendalian atau dapat disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Keuntungan dengan adanya pengendalian manajemen yaitu yang pertama dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah dan menciptakan gerakan yang lebih cepat juga. Terus menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan sehingga pekerjaan lebih lancar. Jadi tidak ada miskomunikasi juga. Jadi tahu aturannya mana yang benar gitu. Untuk langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah prosesnya itu langkah-langkah proses pengendalian menurut Robert C. Mockler terbagi atas 4 langkah. Yang pertama, penetapan standar. Proses perencanaan pengendalian ditetapkan dengan istilah standar dan mudah dipahami. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengambilan tindakan perbaikan. Dan yang keempat, mempermudah delegasi dalam kelompok. Nah, inspeksi manajemen material itu tujuan. Di sini ada yang tujuan dari inspeksi manajemen material yaitu pemeliharaan mutu material atau bahan produksi, sehingga tanggung jawab inspeksi manajemen atau manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh, sampel atau materi. Manajemen persediaan. Di sini ada manajemen persediaan terbagi lagi pada dasarnya ada 2 alternatif. Yang pertama, 1 dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Dan yang kedua, membeli kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil atau untuk setiap pembelian. Jadi maksudnya yang kedua ini membeli secara menyicil atau sedikit-sedikit dulu tapi pasti. Dan yang pertama tadi beli sekaligus, cuman dia harus ditampung dulu di gudang nih gitu. Untuk analisa jalur kritis. Artinya analisa jalur kritis atau critical metode adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode ini atau biasa disebut dengan metode analisa jalur kritis ini juga terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses-proses pemesanan. Nah, apa faedah dari analisa jalur kritis? Yaitu pertama, ditampilkannya logika dan ketergantungan
dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proses terperinci sebelumnya. Yang kedua, memperhitungkan setiap kegiatan yang menimbulkan sebab dan akibat, makan atau maka akan mengetahui kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Yang ketiga, dalam network ditujukan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangatlah kritis dan yang tidak kritis. Network planning memberikan kepada kita yaitu bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen, sehingga tidak menyulitkan, yang ada memberikan bantuan gitu. Dan di sini lagi ada memberi kepastian atau dicapainya proyek kepada memberikan proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakragu-raguan dalam menggunakan sumber-sumber tenaga, serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin. Jadi di sini memberikan kita kepastian gitu. Ini berarti udah pasti, udah fix. Jadi kita tidak harus ragu-ragu lagi, sehingga pikiran-pikiran kegagalan itu tidak ada gitu. Nah, di sini barusan kita sudah bahas tentang mulai dari analisis jalur kritis, manajemen persediaan, dan inspeksi manajemen material juga, serta langkah-langkah proses pengendalian dan apa kelebihan atau keuntungan pengendalian manajemen. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.